Sana Pandanga, pagi ini kita akan coba mengangkat topik dalam rangka menelusuri kembali ya tentang Minangkabau ini dalam eh, topik yang coba kita angkat adalah Minangkabau dalam Tambo dan sejarahnya, begitu ya. Minangkabau dalam Tambo dan sejarahnya. Kita coba menelusuri kembali flashback tentang Minangkabau ini, bagaimana dalam pendekatan Tambo dan juga dalam pendekatan sejarah. Ya, dan kita masih bersama mama kita, Dr. Saiful Yazan, Tuanku Mengkudun. Ya, baik, Dun Sana Pendengar, seperti biasa nanti Anda bisa bergabung di 0751 812 414 ya, ataupun di 0811 6609 240. Baik, sebelum kita lebih jauh tentang Minangkabau dalam Tambo dan sejarahnya, kita sapa dulu mak tangku yang sudah hadir di studio pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi dan sanak pandanga dimanapun Anda berada. Dalam hari libur kita tetap bicara tentang kearifan lokal, insya Allah. Iya, baik ya, Mak. Dan pagi ini kita coba flashback nih, Mak ya. Iya, Kita mencari kembali atau mungkin tepatnya mau ulang kaji itu ya, Mak ya. iya. Mendudukkan lah gitu ya, biar lebih paham begitu tentang Minangkabau yang selama ini kita sudah kita agung-agungkan dan juga sudah menjadi sebuah kebanggaan kita bersama. Nah, tentunya akan ironi ketika kita begitu membanggakan tentang ajaran-ajaran Minangkabau ya, kemudian tentang adat budayanya yang begitu luar biasa gitu ya, Mak ya. Bahkan sampai melintas samudra, itulah istilahnya gitu ya, Mak ya. Iya. Dan sangat ironi tentunya ketika kita tidak tahu nih sebenarnya Minangkabau ini awalnya seperti apa kan gitu ya, Mak ya. Nah, tentu kita coba mendekati lewat dua pendekatan, yaitu pendekatan Tambo dan pendekatan sejarah. Nah, Dosen pendengar seperti biasa nanti Anda bisa bergabung, silakan di 812414 ataupun di 0811660940. Baik, saya langsung saja, Mak, ke inti pembicaraan kita, Mak, pagi ini. Jadi topik kita kan adalah Minangkabau dalam Tambo dan sejarahnya. Nah, itu telepon langsung masuk nanti ya. Sabar, kita beri dulu kesempatan buat Mak tuanku untuk memulai. Nah, Mak, sekarang kita dudukkan dulu, Mak. Bedanya, Mak. Nah, ini kan ada dua nih. Ada Tambo, ada sejarah gitu ya. Nah, ini bedanya apa nih, Mak? Baik Bung Adit. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan selamat dulu kepada tim Dinas Kebudayaan Sumatera Barat dan tim filologi dari Universitas Andalas yang telah mencapai masterpiece-nya tahun ini. Perjuangan mereka, tim UNAN dan Dinas Kebudayaan untuk menjadikan atau meminta pengakuan dunia terhadap sebuah naskah Tambo Tuanku Imam Bonjol yang sudah menjadi ikon atau ingatan kolektif nasional pada tahun 22. Nah, sekarang baru kemarin tanggal 8 Mei tahun 2024 naskah Tambo Tuanku Imam Bonjol telah diakui oleh UNESCO, Badan PBB, sebagai Memory of the World, ingatan kolektif dunia. Dan itu satu prestasi dari Arsip Nasional Republik Indonesia tahun ini yang dicatat tingkat dunia. Artinya sebuah naskah yang diakui sebagai sumber sejarah, sumber untuk menjelaskan atau meneliti sejarah Minangkabau khususnya dan sejarah Indonesia pada umumnya.
dan itu perjuangan para dosen filologi UNAN. Motornya ada Bapak Pramono, MHum PhD, dan tentu saja guru besar sejarah Bapak Profesor Dr. Gusti Asnan, yang orang Bonjol juga. Iya, itu kalau dibahas perjalanan tim tersebut dengan Dinas Kebudayaan Sumatera Barat sampai ke tingkat dunia ini luar biasa itu. Jadi kemarin itu tanggal 8 di Ulaanbaatar, ibu kota Mongolia, itu komite UNESCO untuk warisan dunia itu telah mengakui dan memberikan sertifikat terhadap manuskrip Tambo Tuanku Imam Bonjol sebagai Memory of the World. Nah, saya pikir ini juga sebuah momentum kita untuk membicarakan Tambo sekaligus sejarah. Jadi di sana sudah terlihat bahwa para sejarawan mengangkat begitu tinggi posisi Tambo sebagai salah satu sumber sejarah. Jadi yang diakui UNESCO itu Tambo ya Pak ya? Iya, Tambo Tuanku Imam Bonjol. Artinya Tambo tentang Minangkabau yang ditulis Tuanku Imam Bonjol, atau Tambo tentang sejarah Tuanku tentang Imam perjalanan Imam Bonjol. Gimana Pak? Jadi ini yang harus kita dudukkan. Tambo itu kan asal katanya tambai, tambo, tombo, tarombo. Itu maknanya adalah kisah atau riwayat nenek moyang. Nah, ketika kisah Tuanku Imam Bonjol itu dia ceritakan kepada anaknya, anaknya namanya Naali Sultan Caniago. Nah, cerita perjalanan hidup Tuanku Imam Bonjol itu dituliskan oleh Naali ini dalam naskah. Jadi yang diceritakan itu ya perjalanan hidup, perjuangan, sampai pemikiran-pemikiran Tuanku Imam sendiri. Dan di dalam naskah itu ada tulisan beliau sendiri, tulisan Tuanku Imam Bonjol itu, dan apa-apa yang dilakukannya selama hidupnya. Nah, jadi bagi keluarga atau pewaris Tuanku Imam Bonjol itu adalah Tambo, cerita tentang nenek moyang mereka, Tuanku Imam Bonjol. Maka dinamakan Tambo Imam Bonjol, Tambo Tuanku Imam Bonjol. Dan dalam sertifikat UNESCO itu sebagai Memory of the World itu dituliskan benar Tambo Tuanku Imam Bonjol manuskrip sebagai Memory of the World. Jadi naskah Tambo itu jelas-jelas dituliskan, naskah Tambo itulah yang diakui sebagai memori dunia. Nah, sekaligus di sini para sejarawan, para filolog kita di Universitas Andalas telah mengangkat sebuah sumber sejarah yang namanya Tambo sebagai bahan untuk pengkajian sejarah. Itu luar biasa sekali. Jadi Tambo adalah riwayat kisah perjalanan nenek moyang. Begitu. Nah, ada yang dituturkan lisan, ada yang kemudian dituliskan, dan ada yang kemudian menjadi filsafat hidup bagi masyarakat. Nah, sementara sejarah sendiri adalah ilmu yang dikembangkan dan sudah berkembang cukup lama. Tambo itu sendiri khusus di Minangkabau ada sekian jenis, kita pernah bahas itu. Begitu Bung Adit. Baik Pak, sebelum ini kita juga sudah pernah bahas tentang Tambo, itu dalam konteks pengertiannya itu ya, pengertiannya. Betul. Kemudian juga kalau nggak salah jenis-jenis Tambo dan juga bentuk-bentuk Tambo itu sendiri itu ya. Betul. Okay. Nah, tapi sekarang persoalannya adalah saya juga ini jadi sebuah satu yang membanggakan ketika ternyata para pakar sejarah ya itu sudah
boleh dikatakan mengakui, gitu ya Mak ya. Iya, betul, Nah, betul. dengan diakuinya, disahkannya Tambo Tuang Prima Sebagai, Mojol iya, sebagai ingatan dunia iya, oleh UNESCO ya Mak ya. betul. UNESCO itu kan membuktikan ternyata bukan hanya para expert atau ilmuwan lokal nasional, tapi internasional ternyata juga sudah mengakui Tambo Iya, sebagai ini sebuah momentum luar biasa ketika Tambo menjadi milik dunia. iya. Jadi bukan milik kita saja, tapi sudah jadi milik dunia. Jadi sangat tidak layak kalau kita sendiri tidak memperhatikannya. Nah, itu Dia sudah jadi milik dunia, masa kita yang punya tidak iya, ikut iya, iya. mempelajarinya. Betul. Nah, artinya memang kalau selama ini ya kan dalam tanda kutip banyak yang mempertanyakan gitu ya, Mak ya. Ya, ini perlu kita ulas sedikit. Ya. Kenapa Tambo sempat dipertanyakan? Pernah suatu masa, itu pada tahun 1960-an, terbit sebuah buku. Buku itu judulnya Tuang Kurau. Tuang Kurau, Teror Mazhab Hambali di Tanah Batak. Yang menulisnya itu seorang mantan tentara, namanya Mangaraja Onggang Perlindungan. Sebenarnya dia tidak membahas tentang Tambo, tapi ada beberapa kalimat dalam buku Tuang Kurau itu yang dalam tanda petik mendiskreditkan atau mencemooh Tambo. Dalam buku yang terbit tahun 1964 itu, Onggang Perlindungan mengatakan bahwa brother from Sumatera Tengah, katanya gitu ya, from Minangkabau, itu tenggelam dalam mitos-mitos dan legenda. Dalam cerita Tambo yang hanya 2% data dan 98% khayal. Itu kata Onggang Perlindungan. Dan itu heboh dari tahun 60-an sampai 70-an, para sejarawan kemudian membuat jarak dengan Tambo. Padahal, dalam ilmu sejarah sendiri, sebenarnya Tambo sebagai sastra lisan atau yang sudah dituliskan, itu adalah salah satu sumber sejarah. Jadi sumber sejarah itu termasuk historiografi namanya, sejarah lisan yang dituturkan oleh masyarakat, itu adalah sumber sejarah. Nah, tinggal bagaimana cara memahami dan mempelajarinya. Nah, penulis Tuang Kurau ini sebenarnya bukan orang sejarah. Beliau seorang tentara, bahkan ahli pembuat bom. Jadi dia menulis segala macam, termasuk cerita tentang Tuang Kurau itu. Jadi pengetahuan beliau tentang Tambo juga sangat sedikit. Dia hanya mendapat cerita selintas tentang Minangkabau, tapi karena dia menulis sangat provokatif, mengatakan orang Minang itu tenggelam dalam legenda dan mitos, jadilah tulisan beliau itu menjadi fenomenal. Lalu para sejarawan sebahagian mengikuti pendapat itu, iyalah janganlah bicara tentang Tambo, itu hanya khayal. Dan ini adalah titik balik ketika para filolog kita mengangkat Tambo ke puncak dunia dan menjadi memory of the world. Jadi ingatan dunia dan menjadi sumber sejarah yang diakui. Alhamdulillah, dan terima kasih kepada Pak Pramono, juga Kepala Dinas Pak Saifullah yang berjuang, dan tentu saja Profesor Gusti Asnan yang telah mengayomi kerja bersama itu. Jadi sekarang Tambo posisinya sudah sama dengan sekian naskah-naskah yang diakui dunia. Di Indonesia itu kalau tidak salah sudah 4 naskah yang diakui sebagai memori dunia. Yang pertama Negara Kartagama, kemudian La Galigo, saya lupa yang satu lagi. Sudah 4 dengan Tambo. Jadi ini luar biasa. Tambo masuk 1 dari 4 naskah Indonesia yang diakui dunia sebagai sumber sejarah. Iya. Baik. Baik, Mak. Dan itu tentu merupakan sesuatu yang harus ya, bukan saja penting tapi harus diapresiasi sebagai salah seorang atau sebagai seorang
anak negari Minangkabau ini, Mak Tuanku ya. Sebagai sebuah Iya, tapi kebanggaan. menurut saya begini, Bung Adit. Jangan hanya sampai apresiasi, tapi kita harus sampai kepada ikut satu sakaki. Iya, Mari kita pelajari, karena itu nanti akan menjadi milik Museum Nasional dan kita bisa mengakses semuanya. Anak kemenakan Minangkabau bisa mengakses bersama dan seluruh putra-putri Indonesia bisa sama-sama membaca warisan luar biasa dari Tuanku Imam Bonjol ini. Tulisan yang sudah berusia 200 tahun hampir gitu. Maksudnya tulisannya kan menceritakan tentang Tuanku Membonjol, Mak ya. Iya, tapi di dalamnya Bung Adit ternyata beliau menceritakan juga tentang bagaimana beliau ya dalam tanda petik minta maaf terlalu keras kepada kaum adat dan kita harus mulai mendekat. Bajalan Baduo kok bisa di tengah. Begitu kira-kira banyak sekali Jadi yang peletakan. 200 tahun maksud Ahmad tadi itu adalah bagaimana cerita beliau tentang perjalanan beliau dulu ya, Mak ya, Iya, pada iya. anaknya gitu ya. Perjalanan beliau itu diceritakan kepada anaknya Ali Sultan Caniago ini dan ditulis. Tulisan itu selesai oleh Ali Sultan Caniago pada tahun 1867. Tahun 1860. Berarti sudah lama juga terpendam ini, Mak ya. Iya, kalau kita cerita sejarahnya menarik juga, Bung Adit. Naskah itu pernah dipinjam kepada keluarga pewaris Tuanku Imam Bonjol ini pada tahun 1991. Dipamerkan di sebuah festival besar di Istiqlal. Festival Istiqlal tahun 1991. Mungkin karena panitia terlalu sibuk atau bagaimana, naskah itu hilang, tidak tentu rimbanya. Dan itu baru ditemui di salah satu sudut kantor gubernur Sumatera Barat tahun 2014. Nah, gubernur waktu itu merasa ini naskah bukan sembarang naskah. Lalu beliau mengontak para pakar filologi di UNAN dan dengan tim Bapak Pramono PhD itu kemudian diperiksa, wah ini ternyata naskah dari Tuanku Imam Bonjol dan telah diverifikasi dengan sejarawan yang banyak cerita tentang Minangkabau, Jeffrey Hadler yang di Belanda itu. Waktu itu masih hidup kata Pak Pramono. Jadi naskah ini pernah hilang 23 tahun. Alhamdulillah kembali bertemu dan kemudian diperjuangkan oleh Dinas Kebudayaan Sumatera Barat untuk menjadi ingatan kolektif nasional. Jadi naskah yang diakui sebagai ikon istilahnya dalam pernaskahan Nusantara itu. Tahun 2022 diakui oleh Dinas Kebudayaan sebagai bukan Dinas Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan waktu itu ya. Dirjen Kebudayaan Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu ikon itu ingatan kolektif nasional. Kemudian dengan perjuangan seminar dan pertemuan pakar, naskah itu diperjuangkan menjadi World Memory of the World. Memory of the World, ingatan dunia, dan berhasil. Kemarin tanggal 8 sudah disahkan dan diberi sertifikat di Mongolia, di Ulan Bator. Ulan Bator itu kota Satria Merah istilahnya itu. Red Hero. Baik, Mak. Jadi memang sebuah kebanggaan dan sebuah PR kita, tanggung jawab kita untuk menelusuri lebih jauh ya, Mak ya. Iya, naskahnya sudah ditemukan dan sudah bukan dilaminasi tapi direstorasi dan bisa diakses oleh masyarakat. Oleh masyarakat akademis tentu saja untuk dipelajari. Dan mudah-mudahan dalam waktu singkat kopinya bisa segera disediakan oleh perpustakaan-perpustakaan di Sumatera Barat, terutama untuk perpustakaan perguruan tinggi agar menjadi sumber sejarah yang dipelajari. Itu dan ini tentu juga menjadi sebuah tambahan
semangat ya untuk Mak ya sebagai seorang dokter Tambo ya Mak ya. Saya luar biasa bersemangat. Iya, Ya, iya, karena iya. menurut Pak Pramono dan Pak Gusti Asnan, Profesor Gusti Asnan, isi Tambo Tuanku Imam Bonjol itu juga memuat banyak sekali khazanah kebudayaan Minangkabau, dan petatah petitihnya luar biasa bagus kata beliau. Banyak yang sudah tidak terdengar lagi sekarang yang beliau tulis dalam naskah Apakah itu. udah ada yang soft yang di apa ya Mak, soft copy-nya Mak di ini? Belum, Belum soft ya. copy-nya belum kayaknya. Di restorasi sudah, dan Mudah-mudahan untuk dekat. kopinya itu kalau tidak salah baru satu untuk keluarga Oh, gitu ya. keturunan Tuanku Imam Bonjol di kampung di Bonjol. Ya, kalau mendengar kisah keturunan beliau menyedihkan pula. Karena ketika dipinjamkan tahun 1991 kepada panitia festival itu, sesudah festival naskah itu tidak kembali, itu penghulu yang ada di kaum itu marah, Iya, iya. mengamuk kepada yang Meminjamkan. menjadi penghulu. Datuk Buruk nama beliau, gelar beliau, sampai beliau mengalami depresi. Selama 23 tahun naskah itu hilang. Iya, 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 iyalah. Karena siapa sih yang nggak apa Tuanku Imam Bonjol ya Mak ya? Iya. Yang juga menjadi salah seorang ikonnya Minangkabau gitu ya Mak ya. Iya. Heeh. Jadi bagi mereka itu Tambo, ya. Tambo tuanku hilang, lalu Datuk Buruk ini 23 tahun itu dirundung oleh kaumnya karena telah meminjamkan kepada orang yang tidak bertanggung jawab, katanya begitu. Dan ketika naskah itu diperlihatkan kembali kepada Datuk Buruk itu, dia menangis. Ya, ya, ya. Ya, sebegitulah pengharga apa ya? Nilai Tambo itu di Minangkabau ya, Mak ya. Nah. Baik, itu dia sekilas pintas tentang Tambo Tuanku Imam Bonjol. Nah, Saudara pendengar, ini dapat kita tarik jadi sebuah benang merah ke topik kita hari ini. Iya, Tambo Ketika Tambo dari salah seorang tokoh, ya seorang ulama, seorang penggerak Minangkabau saja sudah sebegitu bermaknanya bagi dunia gitu ya Mbak ya. Sekarang sudah diakui dunia. Iya, timbul pertanyaan, bagaimana dengan Tambo Minangkabau sendiri? Nah, Iya. ini mungkin bisa menjadi sebuah penyemangat juga ini pada akhirnya kita berharap Tambo Minangkabau juga akan menjadi the memory Bahan kajian of the world ini ya, mudah-mudahan gitu ya. Iya, peluang ada, tapi dengan diangkatnya Tambo Tuanku Imam Bonjol ke pentas dunia dan diakui sebagai ingatan dunia, sekaligus itu memayungi Tambo keseluruhan, bahwa Tambo diakui sebagai sumber sejarah. Artinya apa yang dituturkan tentang nenek moyang, kisah nenek moyang, riwayat perjalanan nenek moyang itu, sebagaimana selama ini sebenarnya adalah sumber sejarah yang bisa digunakan dan bisa dipelajari. Begitu Bang Ade. Baik Pak, terharu memang kita mencoba mengomentari sedikit persoalan Tambo Tuanku Imam Bonjol ya, dan mudah-mudahan ini akan menjadi titik terang ke depannya. Iya, yang jelas dalam Tambo Tuanku Imam Bonjol itu beliau menjelaskan juga selain hubungan beliau dengan masyarakat adat dan pemahaman beliau tentang adat luar biasa bagus. Petatah petitih yang beliau sampaikan juga sangat indah, kata Prof. Gusti Adnan. Artinya bagaimana? Bahwa kita putra-putri Minangkabau dan putra-putri Indonesia yang memperoleh warisan itu jangan terlambat dan jangan didahului oleh para peneliti dunia, karena dia sudah diakui sebagai ingatan dunia. Para peneliti akan berduyun-duyun untuk meneliti itu, dan mereka dengan semangatnya tentu tidak mau kalah dengan kita. Lagi-lagi tentunya akhirnya sebuah ironi ya, Mak, ya. Ketika yang memaparkan ya tentang
Tuan Kemo Monjol bersama Tambo itu bukan orang Minang sendiri gitu ya. Ketika sudah diakui dunia, yang memaparkan justru orang luar gitu ya, Pak. Iya, ada cerita ironi dari Ya, Prof. ya. Bustianan begini. Seorang sejarawan Belanda namanya Van Ronkel ternyata sudah punya salinan dari naskah itu. Iya, iya, iya. Jadi naskah itu kan ditulis oleh Ali Stanjaniago, anak Tuanku Imam Bonjol itu tahun 1867. Kemudian Van Ronkel pada tahun 1900-an menemui keturunan Tuanku Imam Bonjol dan menyalin Tambo itu. Van Ronkel sudah punya salinan itu. Orang Belanda sudah punya salinannya Iya. tahun 1800-an. Saudara kita baru punya ceritanya gitu ya. Baru punya ceritanya. Itulah seperti yang Mak sampaikan di penghujung ulasan kita tadi, memang ya inilah titiknya sebenarnya, jangan sampai lagi kita kecolongan gitu ya, Mak. Iya, masih untung Van Ronkel itu tidak membagi-bagikan Iya. naskah yang dia salin itu. Dia simpan saja, dia menghormati naskah yang asli, dia tidak mau mengambil peran sebagai perebutnya. Iya. Kalaulah dia yang mempublikasikan, wah ini sudah cubitan luar biasa ini. Iya, jadi cerita Minangkabau dikuasai oleh Belanda begitu. Baiklah, Mak, kita kembali ke topik kita. Jadi apa ya, memang harus sekali sih dengan Tambo Tonggeng Monjol, tapi ya kita coba melihat secara lebih luas ini. Nah, jadi tadi topik kita Minangkabau dalam Tambo dan Iya. Tentang sejarah. Nah, ini Mak, bicara Minangkabau, jadi ada dua pendekatan, Tambo dan sejarahnya gitu ya, Mak. Nah, barangkali kita mulai dari pendekatan Tambo nih, Mak, ya. Jadi seperti apa sih sesungguhnya, atau bagaimana sesungguhnya asal muasal ya hadirnya ada sebuah suku bangsa bernama Minangkabau ini ya di tanah, ya bukan tanah, di alam Minangkabau maksudnya. Di alam ini. Minangkabau. Salah saya kalau katakan tanah Minangkabau, tadi di alam Minangkabau ini, Pak. Iya, kita berusaha ini menyusun mozaik atau puzzle perca-perca yang sudah ditinggalkan nenek moyang. Yang pertama tentang kebudayaan Minangkabau atau katakanlah adat Minangkabau. Yang kita pahami adalah adat Minangkabau itu bermula di Pariangan. Nah, dan itu baik sejarah ataupun Tambo menjelaskan memang Pariangan lah awal dari kebudayaan atau adat Minangkabau. Dan Tambo menceritakan bahwa adat bermula dari Pariangan, dari Sri Maharajo Dirajo, Datuk Suri Dajo, dan sepasang datuk, Datuk Ketemanggungan dan Datuk Perpatihan Sabatang. Tapi ada kesulitan kita memindahkan uraian Tambo itu ke sejarah. Karena Tambo tidak punya garis waktu. Timeline-nya tidak ada. Nah, ada data baru juga Bung Adit, hasil kerja para pakar arkeologi Universitas Andalas. Tahun 2022, mereka sudah menggali ekskavasi menhir di Mae. 2021-2022. Okay. Jadi ribuan menhir di Mae itu di Kecamatan Bukit Barisan di Kabupaten 50 Kota. Di sana ada ribuan menhir, batu panjang yang tegak dan ada ukiran-ukirannya. Nah, ada beberapa hal yang mereka temui. Yang pertama, batu menhir itu mempunyai ukiran-ukiran yang banyak samanya dengan ukiran di Rumah Gadang. Mereka menemui ada ukiran kaluak paku di sana, kuciang lalo, ula gerang, dan itu adalah ukiran-ukiran utama di Rumah Gadang. Lalu itu kan berarti sudah ada pemahaman nenek moyang yang mendirikan menhir itu tentang alam. Baguru ke alam sudah berlaku pada zaman menhir itu. Nah, kemudian yang penting tentang garis waktu. Menhir itu dan beberapa kerangka yang ditemukan di bawah beberapa menhir itu
ditemui usianya berdasarkan uji radiokarbon. Nah, uji radiokarbon ini salah satu metode arkeologi untuk menetapkan waktu dari sebuah artefak, sebuah peninggalan. Ditemui bahwa kerangka itu berusia 2130 tahun sampai 2070 tahun sebelum Masehi. Nah, kalau uji radiokarbon itu sudah diakui sangat akurat. 2130 tahun sebelum Masehi sudah ada manusia di setidaknya di sekitar Menhir di Kecamatan Bukit Barisan, di beberapa nagari termasuk di Koto Tinggi. Koto Tinggi itu ibu kota negara yang ketiga itu Bung Adit. Ketika pemerintahan darurat Republik Indonesia dipimpin oleh Safruddin Prawiran Negara di sana. Jadi di Koto Tinggi itu ditemukan 311 menhir. Nah di antara menhir itulah yang ditemukan kerangka yang berusia 2130 tahun sebelum Masehi. 130 tahun sebelum Masehi. Artinya itu sezaman dengan peradaban di lembah Indus di India dan Pakistan dan peradaban Mesopotamia. Di akhir periode itu dikatakan periode Megalitikum, 2000 tahun sebelum Masehi itu adalah masa ketika piramida besar Giza, Great Pyramid of Giza di Mesir itu didirikan oleh Firaun. Ya. Juga yang terkenal di Inggris di Yorkshire itu yang Stonehenge itu 2100 tahun sebelum Masehi juga, seusia dengan menhir yang ada di Mae. Artinya ribuan menhir di puncak Bukit Barisan itu yang tadi mencirikan ukiran-ukiran Minang, sudah ada masyarakat yang mendirikan batu-batu panjang berukir dan sangat jelas berhubungan dengan kebudayaan Minangkabau. Nah, kalau berdasarkan garis waktu berarti mereka itu sudah sangat tua, 4000 tahun sebelum Masehi. Perkiraannya Mak itu dibanding dengan Pariangan atau kira-kira ini perkiraannya? Nah, ini kita harus hati-hati menerjemahkannya. Iya. Kalau kita bicara tentang Pariangan itu ketika Tambo mengatakan nagari pertama itu berdiri berdasarkan Islam karena di sana ada undang nagari, nagari Babalai Bamusaji, Balabuah Batapian, nagari Bampek Suku. Ketika Pariangan berdiri itu sebagai nagari adat pertama sudah ada masjid, artinya sudah masuk Islam. Paling cepat itu abad ke-7 Masehi. Kalau kita bandingkan dengan pemerintahan kerajaan Samudra Pasai tahun 710 Masehi, sultan pertamanya, perkiraan memang sekitar abad 7 ke 8 itulah Pariangan itu baru ada. Kalau dihubungkan dengan garis waktu dengan menhir, itu terpaut 2800 tahun. Artinya sebelum nagari pertama di Minangkabau ini, yaitu Pariangan itu, ternyata peradaban Minangkabau sudah ada. Peradaban Minangkabau sudah ada dan ciri mereka berguru kepada alam itu sudah terlihat. Terlihat ya. Ketika banyak ukiran-ukirannya tentang alam. Ini agak berbeda dengan ukiran-ukiran di Mesir atau di Mesopotamia yang tidak menggambarkan seperti ukiran di menhir itu. Kalau di sana kan lebih banyak huruf paku ya, hieroglif itu tidak menggambarkan tumbuhan apapun. Mereka hanya huruf-huruf paku yang bersusun-susun. Tapi kalau di menhir itu ukiran-ukirannya banyak yang mirip dengan ukiran di Rumah Gadang dan itu diteliti oleh sarjana arkeologi dan sarjana seni. Artinya apa? Sudah ada peradaban Minangkabau di negeri seribu menhir itu, tapi bagaimana perjalanan mereka selama 2800 tahun sampai membentuk nagari Pariangan itu masih gelap datanya. Kita bersangka baik saja
kata orang kalau masyarakat itu adem ayem, tenang-tenang, aman-aman hidupnya, mereka tidak teringat untuk meninggalkan catatan. Iya, iya, iya. Tapi ketika sudah mengalami goncangan dan keadaan yang sulit, biasanya mereka mencatat. Ya, ketika sudah mengalami bencana segala macam baru tercatat. Tapi kemungkinan besar mereka memang hidupnya tenang-tenang dan adem ayem di puncak Bukit Barisan itu. Selama 2000 tahun lebih tidak sempat menuliskan apa-apa kecuali menhir-menhir yang diukir itu. Mama kita coba, bukankah Mae itu bukan di puncak Bukit Barisan? Iya, betul. Jadi maksud Mama tadi mereka di puncak Bukit Barisan, artinya di Merapi ya? Bukan di Merapi, Bukan. bukan di Merapi. Di mana kira? Jadi Bukit Barisan itu di atasnya itu banyak yang datar, di mereka hidup di Bukit Barisan itu, di lereng dan di bukitnya itu. Dan ada satu lagi penelitian, tapi ini penelitian orang Itali tentang hubungan antara kamfer atau kapur barus dengan Mesir. Iya, iya, iya. Nah, mereka meneliti bahwa kapur barus yang ada di mumi di Mesir itu adalah kapur dari Sumatera dan Borneo. Tidak ada kapur barus produksi dari manapun yang seperti di mumi Mesir. Nah, lalu peneliti Italia ini mengatakan bahwa kamfer atau kanfar, kalau dewa kampar ya. Ya. Kampar ya, Mak, ya? Kampar, maka ada profesor mengatakan Minangkabau itu dari Binanga Kampar, hulu sungai Kampar. Nah, kemungkinan besar kapur barus atau kamfer atau kampar itu sudah diperdagangkan oleh para pedagang Mesir dan Timur Tengah dengan Sumatera dan Borneo. Nah, siapa yang akan berdagang itu kecuali orang yang di puncak Bukit Barisan. Iya, iya, iya. Hanya orang yang tinggal di Bukit Barisan itulah yang punya kesempatan untuk berburu kamper, kemenyan, kapur barus itu, karena itu getah pohon di ketinggian di atas 500 meter. Itu dataran Barus itu ada satu nama daerah juga, Mak ya? Barus itu di daerah Sumatera- Tapanuli. Iya, apakah maksudnya pusat Barus atau kapur Barus dipakai di Mesir itu yang dari Barus di Tapanuli atau? Itu penelitian dari peneliti arkeologi di Italia itu, dia mengatakan bahwa yang dipakai untuk pengawet mumi di Mesir itu adalah jenis kimianya sama dengan kapur barus yang ada di Pulau Sumatera dan di Pulau Kalimantan. Ya, cuma tepatnya di Sumatera itu di mana, Pak? Di Barus di Sumatera. Nampaknya sepanjang Sumatera jenis kampar atau kemenyan sama. Sama ya, Mak, ya. Jadi kemungkinan besar menurut dia bahwa pedagang Mesir itu sudah mencari kapur atau kamper itu ke Pulau Sumatera dan ke Pulau Kalimantan pada abad ke-21 sebelum Masehi itu, ketika piramid didirikan. Iya, iya, iya. Nah, Barus itu adalah salah satu pelabuhan untuk berdagang kapur barus dan kamper dan kemenyan itu. Nah, pernah dikatakan bahwa Islam pertama itu atau pedagang Islam pertama abad ke-7 itu mereka mendarat di Barus itu untuk mencari kapur barus. Jadi Mesir dan Timur Tengah itu sudah punya rute perdagangan. Yang pertama jalur sutra ke Cina, kemudian jalur kapur barus ke Sumatera. Itu kira-kira Bang. Nah, kembali kita ke nenek moyang kita nih, Mak ya. Ya. Jadi ada dua titik ini ingin kita coba cari benang merahnya, Mak. Pertama, setahu kita dalam uren-uren lisan atau sastra lisan yang sempat kita tangkap bahwa Maharaja Dirajo itu dia ke lereng Merapi kan gitu ya, Mak, Betul, ya? betul, Nah, iya. kemudian dia ketika sudah berkembang maka turunlah ke Padiangan membentuk negari. Nah, Betul. nah pertanyaannya sementara menhir itu di Mae kan gitu Iya, ya, Mak, ya? iya. Nah, apakah menhir di Mae ini memang hasil produk kebudayaan Maharaja Dirajo yang ada di lereng Merapi ini kah?
Atau sudah ada penduduk asli sesungguhnya Minangkabau sebelum Maharaja Maharaja Dirajo ini mendarat di lereng Merapi ini. Ini bagaimana, Pak? Spekulasinya banyak sekali, Iya, tapi iya. kita bersangka baik saja bahwa Maharaja Dirajo adalah nama apa ya? Nama mitos, nama legenda. Tokohnya kemungkinan besar adalah para pendahulu Minangkabau. Sebab ada kabar sebelum itu tentang tokoh-tokoh Datuk Dingalau Sati yang juga di Pariangan itu adalah mereka yang mulai mendirikan peradaban. Itu sebelum Maharaja Dirajo atau Sebelum Maharaja Dirajo ada Datuk Dingalau Sati yang di Pariangan juga. bagaimana dengan Datuk Sudi Dirajo, Mak? Datuk Sri Dirajo adalah anak dari Datuk Dingalau Sati. Jadi yang pendahulu Datuk Sri Dirajo itu ada Datuk Dingalau Sati, kemudian Putih Sarimayang namanya, itu dalam Kabar Tarikh, kabar yang lebih tua daripada Tambo, Ya. menceritakan tentang Datuk Dingalau Sati dan Putih Sarimayang. Anaknya nanti adalah Datuk Sri Dirajo dan Indo Jalito. Indo Jalito ini kemudian menikah dengan Sri Maharaja Dirajo. Jadi Datuk Sri Dirajo adalah mamak rumah dari Sri Maharaja Berarti Dirajo. memang benar, Mak, ya, sebelum Maharaja Dirajo datang itu sudah ada. Sudah ada. Dan ceritanya dalam Kabar Tarikh itu bahwa nenek moyang dari Datuk Dingalau Sati ini dari Tanah Basa. Nah, Tanah Basa ini ada tafsirannya begini, karena kita menafsirkan kabar, Tanah Basa itu dari daratan Asia atau dari pegunungan Bukit Barisan. Karena Bukit Barisan itu sepanjang Pulau Sumatera. Oh ya, saya tambahkan datanya sedikit bahwa Menhir itu kelompok besarnya ada dua. Satu di 50 kota, satu lagi di Pagar Alam. Di Pasemah namanya, itu juga ribuan Menhir. Pagar Alam Lampung, Iya, Sumatera Selatan. Selatan ya. Oh ya, Nah, Selatan. ya, perbatasan Bengkulu dan Sumatera Selatan. Artinya menhir yang sama. Menhirnya hampir sama, tapi ukiran Minangnya lebih banyak di Mae. Mae ya. Oh ya. Ukirannya berbeda. Mae ya, Mae bukan Taeh ya. Mae itu salah satu nagari yang tua di 50 kota, Baik. Kecamatan Bukit Barisan. Nah, salah satu situsnya yang banyak menhirnya itu di Koto Tinggi tadi itu. Artinya begini, sepanjang Bukit Barisan itu pernah masa nenek moyang hidup di sana. Ramai lah kira-kira. Karena menhirnya tidak satu dua, ribuan. Ribuan batu itu ditegakkan, ada ukirannya. Ya. Dan di antara batu-batu itu di bawahnya ada yang ditemukan kerangka manusia. Ya. Nah, kembali nih ke saya masih penasaran ini, Mak, antara dua Periode. titik ini, Mak, ya. Ya, walaupun timelinenya kita belum bisa dapatkan ya. Bahwa sebelum Maharaja Dirajo datang di lereng Gunung Merapi itu ternyata sudah ada masyarakat Betul. bernama Minangkabau. Iya, nama ini yang juga belum jadi dah sih, Mak, ya. perdebatan. Tapi tidak ada beliau Datuk Sri Dirajo Iya, dan Datuk Ngalau. Datuk Dingalau Sati Dingalau. itu bapaknya dari Datuk Sri Dirajo. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa selama ini dari ceritanya, Mbak ya. Nah, Iya, ini, iya. ini saya mungkin mewakili mewakili generasi hari ini yang cukup kabur lah ya. Kenapa barangkali- selama ini yang diikonkan Sri Maharaja sebagai Dirajo. sebagai nenek moyang orang Minangkabau itu lebih ke Sri Maharaja Dirajonya, bukan ke Suri Dirajo dan bapaknya. Nah, ini gimana? Jadi Sementara dari begini. fakta sejarah Mak katakan tadi dari Menhir itu sudah 2000 tahun sebelum Masehi betul. sudah ada kalau paku kaca melimbiang di Menhir. Iya, betul. Kita mencoba belajar menafsirkan. Karena sastra lisan itu harus ditafsirkan. Tidak bisa kita letterlek mengartikannya. Dan itu harus dijelaskan, Mak, kepada pendengar kita karena Jadi, ini penting ini. Dalam salah satu seminar dan diskusi terpumpun atau FGD istilahnya, para peneliti Tambo
mencoba memahami kenapa Sri Maharajo Dirajo dan Datuk Sri Dirajo yang dianggap mengawali Minangkabau. Lalu disepakati bahwa mengawali Minangkabau di sini adalah Minangkabau yang Islam. Minangkabau yang Islam. Jadi peradaban Minangkabau yang Islam dengan undang nagari yang mengatakan nagari Bampe Suku Babalai Bamusaji itu periode sesudah Sri Maharajo dan Datuk Sri Dirajo. Baik, saya cut sebentar, Mak. Iya. Ada juga anggapan sebelumnya yang kalau aja bahwa Islam itu justru masuknya ketika dibawa oleh para ulama dari Mekah, kan gitu ya, Mak ya? Betul. Oleh ketika perang Badri itu. Nah, sementara itu kan zamannya sudah jauh di bawah Maharaja Dirajo, dan Mama mengatakan Maharaja Dirajo itu sudah Islam. Kan gitu kasarnya terima. Iya. Karena dimulai dari Undang Nagari. Undang Nagari. Nah, ini gimana juga nih ceritanya, Mak? Jadi begini. Ada dua Syekh Burhanuddin yang harus kita pahami. Ada Syekh Burhanuddin Kuntu Kampar, itu abad ke-11 Masehi. Ada Syekh Burhanuddin di Ulaan, itu abad 16. 5 abad lebih muda daripada Syekh Burhanuddin Kuntu Kampar yang dikatakan Syekh Panjang Janggui. Nah, Syekh Burhanuddin Kuntu Kampar itu dalam riwayat beliau, ada makamnya ada sekarang itu, riwayat beliau mengajarkan Islam ke Batu Ampa, ke Bonjol, dan ke Pariaman. Itu abad ke-11. Abad ke-11 Masehi. Iya. Nah, kemudian ketika kita menafsirkan Undang Nagari yang sudah lahir di Pariangan, artinya Pariangan itu hadir ketika periode Syekh Kuntu Kampar. Kemungkinan besar atau lebih tua dari itu. Dari itu sedikit ya. Kenapa? Samudra Pasai itu tahun 710 Masehi sudah punya sultan yang Islam. Pasai ke Minangkabau itu sebenarnya tidak jauh-jauh amat. Bukit Barisan, di mana nenek moyang orang Minangkabau yang bertanam kamfer, kapur barus, dan kemenyan itu, kemungkinan besar sudah ada pada periode Samudra Pasai awal itu. Jadi Islam di Pariangan itu ketika masjid diawali di sana, itu kemungkinan besar ya antara abad ke-7 sampai abad ke-11 Masehi. Nah, dan kemungkinan besar di sanalah masanya Aditya Warman, Sri Maharaja Diraja itu. Kenapa tidak diceritakan Datuk Dingalau Sati? Karena Datuk Dingalau Sati itu dalam kabar tarikh itu masih menggunakan nama-nama Sang Hyang. Dan itu sangat mungkin generasi ketika belum Islam. Sehingga yang berkembang di masyarakat bukan kabar Datuk Dingalau Sati atau kabar Sariputi atau kabar tarikh yang lainnya, karena itu kabar sebelum Islam. Kemungkinan besar. Nah, maka kaba yang dikembangkan adalah kaba Sri Maharajo Dirajo yang dimulai dengan kaba Parpatiah. Nah, kalau kita pahami rentetan itu, kita bisa membuat bayangan ya, bukan sebenar-benarnya bayangan garis waktu, timeline dari Sri Maharajo Dirajo yang memulai Islam di Pariangan. Peluangnya antara abad ke-9 sampai ke-11 Masehi. Sebelum itu siapa? Itulah nenek moyang Datuk Sri Dirajo yang namanya Datuk Dingalau Sati, dan kemungkinan besar adalah beliau-beliau yang punya masyarakat di Bukit Barisan itu. Yang dalam kabar tarikh dikatakan itu dari tanah bosa, tanah basah. Yang nenek moyang dari Putih Sarimayang dalam kabar tarikh kabar tarikh yang lebih tua itu Datuk Dingalau Sati. Begitu tafsiran Bung Adit. Jadi Islam di Minangkabau sejak kapan? Sejak Sri Maharajo Dirajo kemungkinan besar di Pariangan. Apakah itu bisa juga diperkuat dengan, kalau tidak salah ada saudaranya yang bernama saudara Sri Maharaja Alif ya, Maya? Nah, itu tafsiran Tambo yang paling mudahnya begitu. Seluruh tuturan Tambo itu adalah tuturan orang yang sudah Islam. Karena dimulai dengan Bismillah dan banyak kutipan-kutipan ayat di sana. Dan dia bercerita tentang Maharajo Alif, Maharajo Dipang, Maharajo Dirajo, anak dari
Iskandar Zulkarnain, bukan Alexander the Great ya. Iya, iya, iya. Iskandar Zulkarnain kemungkinan besar itu nama yang fiktif tapi memakai nama salah satu tokoh dalam Al-Qur'an. Apa tafsirnya di sini? Bahwa naskah ini menyatakan ini naskah yang ditulis oleh orang Islam, atau tuturan ini tuturan orang yang sudah Islam. Kenapa? Karena menceritakan Nabi Adam, karena menceritakan Nabi Sis, menceritakan Maharaja Alif. Adam, Sis, dan Alif itu adalah bahasa Islam. Jadi Tambo adalah produk masyarakat Minangkabau yang sudah Islam. Peluangnya hanya mungkin kalau sudah lewat dari abad ke-7 Masehi. Ya, ya. Begitu Karena- mungkin memahaminya, karena Bung memang Ade. Islam itu pun di abad ke-6 Masehi, Mak, ya, 531 Masehi lahirnya Nabi. Iya. Kemudian 45 tahun setelah itu ya, Mak, ya. Berarti sekitar abad ke-6 deh, Mak, ya. Abad 6, abad ke-7. Abad ke-7 ya, Masehi. Jadi otomatis masuknya Islam ke Minangkabau pun itu tuh di awal-awal Islam di Makkah juga berarti, Mak, ya. Nah, kalau Buya Hamka mengatakan Islam masuk ke Nusantara, termasuk ke Minangkabau, itu memang awal-awal ketika masih zaman Khulafaur Rasyidin. Nah, karena beliau mengatakan ada salah satu Khulafaur Rasyidin, Utsman, mengutus beberapa sahabat untuk membeli kamfer. Kafur. Nah, kafur itu adalah bahasa Minang, kapur, yang masuk ke dalam teks Al-Quran, kata Buya Hamka. Bukan kata saya ya. Ya berarti minimal kalaupun di abad ke-11 atau abad ke-7 pun artinya memang di awal-awal lah ya, Mak, ya. Betul. Di awal-awal Islam itu Islam pun sudah sampai ke Minangkabau ya. Iya, ada yang mungkin bisa kita hubungkan dengan masuknya Islam itu. Kenapa Islam mudah masuk di Minangkabau? Kita kembali kepada salah satu filosofi orang Minang terdahulu itu yang berguru kepada alam. Iya, iya, iya. Nah, berguru kepada alam itu kalau dalam bahasa Islam kan menggunakan ayat kauniyah. Nah, ketika mereka belajar kepada alam, diajari oleh alam, dan datang ayat dari Tuhan, dari Allah, ayat kauliyah, maka nyambung dia ayat-ayat dari alam itu dengan ayat-ayat yang diajarkan Al-Quran. Makanya Islam mudah masuk di Minangkabau. Itu Jadi di awal-awal berkembangnya di Mekah pun sudah diterima langsung di Minangkabau gitu ya, Mak, karena Iya, kemiripan, sangat besar peluangnya begitu. sangat besar peluangnya ya, Mak, ya, karena kemiripan dan apa filosofis yang bersesuaian lah gitu ya, Mak, ya. ya, para ahli sejarah Islam kan juga mengatakan bahwa titik nol Islam Nusantara itu di Barus. Titik nol Islam Nusantara di Barus. Bukan Samudra Pasai. Bukan, karena perdagangan Timur Tengah dan Mesir dengan Nusantara itu pertama itu yang tercatat Barus. Barus lah yang makanya dinamakan Kapul Barus. Iya, iya. Karena di sana kapur, kemenyan, dan kamper itu diperdagangkan. Dan menurut Buya Hamka ditemukan di sana ada bekas-bekas makam orang Arab di sana. Ya, ya, ya. Baik, menarik sekali, Mak, dan Iya, kalau bercerita sejarah itu kita seperti naik mesin waktu. ya kalau di sebuah film film-film kolosal dulu tuh batu pembalik waktu katanya gitu. Kira sableng, Mak. Jadi seakan-akan kita berada, tapi ya memang sejarah itu penting ya, dan sangat penting bahkan, Mak, ya. Kenapa? Karena bagaimana kita akan melanjutkan perjalanan sebuah peradaban ketika awalnya saja kita nggak tahu ya, Mak, ya. Betul sekali. Ya sangat sangat besar kemungkinan ini peradaban ini bakal terkikis dan hilang karena nggak ada sumbernya gitu ya, nggak ada. Saya teringat salah satu pernyataan dari pakar Tambo dari Jepang, Profesor Suesi Kato. Iya. Katanya Tambo itu bukan impian, bukan dongeng, tapi itu adalah konstitusi Minangkabau yang ada dalam diri orang Minang untuk menatap masa depan, karena dia sudah ada dalam diri dan sudah dilakukan sekian puluh abad katanya. Jadi kalau konstitusi dalam diri itu tidak dihidupkan, maka orang Minang akan kehilangan jati dirinya. Dan saya sangat semangat hari ini karena baru kemarin Tambo diakui dunia
oleh UNESCO. Dan saya juga sangat semangat Pak karena hari ini saya menemukan sebuah titik lagi nih garis merah soal nenek moyang ini Pak. Iya. Yang selama ini kan memang dipatok itu Maharajo Dirajo gitu ya. Tapi Iya, ternyata mungkin kita perbaharui cara menjelaskannya. Cara menjelaskan. Oh, Sri Maharajo Dirajo adalah awal peradaban Minangkabau Islam. Karena dia mengawalinya dari Pariangan. Pariangan itu di Pasumayan Kota Batu, nama kerajaan awal itu. Di sanalah Undang Nagari itu ditegakkan. Nagari boleh berdiri kalau ada sampai suku Babalai Bamusaji. Baik, Matangku, tanpa terasa Pak, sudah pukul 10. Tidak tersangka. Sudah 1 jam. Perjalanan waktu kita sudah sampai ke 2100 tahun sebelum Masehi. Dan mau tidak mau kita harus melanjutkan perbincangan ini pada pertemuan berikutnya, Mak. Insya Allah. Di bagian kedua pastinya tentang Minangkabau dalam Tambo dan sejarahnya. Mudah-mudahan amin, insya Allah. Semakin terbuka, ya, semakin bisa dipaparkan seperti apa Minangkabau ini sesungguhnya dan bagaimana asal muasalnya, sehingga ya kalaupun ada mungkin sebagian paham yang mengatakan A, B, C dan seterusnya bisa kita kita tangkal dengan penelusuran ini, Mas. Betul, ya. Karena salah satu sumber sejarah milik Minangkabau sudah diakui dunia. Benar sekali. Baik, Mak, sekali lagi terima kasih atas penjelasannya dan juga terima kasih atas kehadiran di studio, Mak. Alhamdulillah. Selamat atas pengakuan Tambo sebagai Memory of Ya, Award. kita ucapkan selamat kepada tim dari Dinas Kebudayaan, dari UNAN dan dari Arsip Nasional Republik Indonesia atas pencapaian masterpiece tahun ini. Tambo Tuanku Imam Bonjol menjadi Memory of the World. Pak Pramono, Prof. Gusti Asnan, dan Pak Saifullah dari Dinas Kebudayaan. Tertumpang juga salam hormat dari saya dan dari RRI Padang tentunya. Alhamdulillah. Ya, baik. Akhirnya dan saudara pendengar, mohon maaf memang tidak bisa kita terima telepon hari ini karena kita memang tadi fokus sekali ya. Kita tidak ingin tadi istilahnya salah fokus gitu ya. Memang karena ini bicara sejarah, bicara sebuah ketetapan. Jadi kita harus fokus dan insya Allah kita akan lanjutkan buka telepon nanti di pertemuan berikutnya masih dengan Minangkabau dalam Tambo dan sejarah bagian kedua tentunya. Baik, saya bersama Mak Tuanku mohon pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas dengarnya dan mohon maaf atas segala kekeliruan. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.